Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya, zuriyahnya, keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini di tahun 1443 Hijriah atau dalam bulan dan tahun Masehi itu di bulan April, 15 April 2022. Hendaknya ibadah puasa ini kita jadikan perbaikan dalam kehidupan kita. Perbaikan nilai-nilai akhlakul karimah kita. Jangan sampai keluar dari Ramadan, kehidupan kita nggak berubah. Ramadan selesai, hawa nafsu kita turuti kembali. Kita makan sepuas-puasnya, kita minum sepuas-puasnya, sehingga akhirnya nggak ada nilai plus dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Karena setiap ibadah itu intinya adalah pembentukan nilai akhlakul karimah menjadi manusia yang bertakwa. Salah satu daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah yang lainnya, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umrah, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu akan terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah puasa, sholat dan yang lainnya. Itu hatinya menjadi hati yang bersih. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tiada lagi gunanya harta, tiada lagi gunanya anak nanti di yaumil kiamah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke haribaan Allah dengan membawa hati yang bersih. Jadi ibadah puasa ini harus terbentuk dalam kepribadian kita, merubah perilaku kita, perilaku makan, perilaku dalam sholat, perilaku dalam ibadah yang lainnya, sehingga bergantinya waktu, bergantinya Ramadan dari tahun ke tahun, akan terbentuk perbaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dekatkan diri kepada Al-Quran. Di bulan Ramadan, pagi kita baca Quran, selesai sholat subuh. Kemudian sholat duha kita baca Quran. Selesai sholat duhur kita baca Quran. Asar kita baca Quran. Maghrib kita baca Quran. Kemudian sholat isya, lanjutkan dengan sholat tarawih. Selesai sholat tarawih kita baca Quran. Kita jadikan Al-Quran panduan dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dengan Al-Quran lah kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kehidupan kita di dalam menjalani hidup di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau misalnya kita beli handphone, itu ada tata cara aturannya. Kita beli TV, itu ada tata cara aturannya. Kita beli mobil, motor, itu ada tata cara untuk menggunakan motor, menggunakan mobil, agar mobil dan motor yang kita yang kita pakai ini bisa awet sampai berpuluh-puluh tahun kita gunakan. Maka di situ ada yang namanya petunjuk, ada yang namanya aturan agar kendaraan yang kita pakai ini bisa tahan lama. Begitu juga yang namanya manusia. Allah jadikan manusia, Allah ciptakan manusia, kemudian binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Itu manusia diciptakan, ada yang namanya pedoman hidupnya. Allah berikan yang bernama Al-Quran. Kalau ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, maka jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kita baca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kita taruh lagi tuh Al-Quran, berteman akrab dengan rayap dan debu-debu yang kotor. Sangat ironis sekali, di bulan Ramadan Al-Quran kita baca pagi, siang, dan malam. Tapi anehnya, seharusnya selesai Ramadan Al-Quran tetap kita dawamkan, Al-Quran tetap kita baca, sehingga makna dari bulan Ramadan ini bernilai, berarti di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hendaknya kita yakin bahwa Allah dekat dengan kita, bahwa Allah memonitor setiap gerak dan langkah kita. Kalau kita puasa, kenapa kita nggak berani makan? Kenapa kita tidak berani minum? Kenapa kita tidak berani berhubungan seksual dengan istri kita, dengan suami kita? Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat, Allah memonitor setiap gerak dan langkah kita. Seharusnya pelajaran di bulan Ramadan ini kita jiwantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan, bahwa setiap gerak dan langkah kita itu diawasi oleh Allah bukan hanya di bulan puasa, tapi setiap waktu, setiap saat, setiap gerak Allah memonitor setiap gerakan langkah yang kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Rasulullah dikatakan, ya Muhammad, apabila ada orang yang bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Ini menandakan maksudnya bahwa Allah memonitor setiap gerak dan langkah kita dengan sifat yang basarnya, yang maha melihatnya, yang tidak dapat tertandingi dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena Allah berbeda dengan yang diciptakannya. Manusia bisa mengawasi, manusia bisa melihat, tapi mengawasinya, melihatnya itu hanya terbatas. Ketika kita di lautan, kita bisa melihat laut begitu jauhnya, tapi akhir daripada laut kita tidak bisa melihat dan memandangnya. Kenapa? Karena penglihatan kita terbatas, beda dengan Allah yang maha basar, yang maha melihat. Jadi saudara sekalian, intinya perbaikan diri kita di bulan Ramadan ini dapat kita lakukan kalau seandainya kita benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan cara perbaiki keimanan kita,
dengan cara selalu mentadarus Al-Quran, dengan cara keyakinan bahwa Allah memonitor setiap gerak dan langkah kita. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.